Pak Mur, Pak Yanto, ini yang kita tanam 2 hari yang lalu. Nah, cuman kita waktu itu tidak sehari langsung kita siram. Nah, pertumbuhan ini perlu disiram. Maka coba sekarang konsekuensinya sebagai petani disiram Pak Yanto, Pak Nur. Nah, ini kan langsung luar biasa, langsung muncul. Ini kan. Nah, ini kita berada di lahan 1 hektar, di lahan Pak Kapdi, Pak Sukabdi, Pak Sukapdi. Jadi di lahan Pak Sukabdi ini tanggal 19 kita akan tanam. Dan sekarang ini kita bikin contoh, ini hanya kita tanam di galengan. Tapi walaupun kita tanam di galengan, itu kita juga wajib konsisten. Ini Pak Argo, ini yang sudah ditanam nih. Ini kan, ini tumbuh. Tanpa komitmen, tanpa konsistensi jangan tanam. Nah, jadi untuk orang menanam, untuk mendapatkan sesuatu dari semesta, itu ya bekerja sama bumi. Jadi itu Pak kewajibannya. Nggih, Pak Yanto nggih. Jadi nanti yang di lahan Pak Yanto, besok pagi setiap siangnya ngewuri langsung disiram. Karena di sini kan air melimpah, matahari melimpah. Nah, ini yang seperti ini kita kepingin membudidaya ini. Dan yang spesial lahan Pak Yanto yang 1000 meter itu nanti akan menjadi 100 hektar bibit itu. Kalau 100 hektar itu nanti kita bisa tanam 3 bulan yang akan datang, kita persembahkan kepada Merah Putih untuk juga menandai ibu kota negara pindah ke IKN, karena kita juga mau nanam di IKN bersama Raja Kutai Kartanegara, ya. Jadi itu bibit itu nanti kita bawa ke IKN bagiannya. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratonugroho. Saya hadir di layar kaca handphone dan smart televisi Anda di lahan 1 hektar di Cangkringan milik Pak Sukabdi, anggota DPR dari PDI Perjuangan terpilih untuk daerah istimewa Yogyakarta. Di sini kita meninjau apa yang sudah kita tanam kemarin 2 hari yang lalu. Atau itu pulang dulu. Enggak, kita bareng-bareng nanti dari situ sampai enggak apa-apa kan, saya juga masih ke rumah orang healthcare. Gimana Mas Boy ini? Ya, ini Pertumbuhannya seperti apa ini? Kita lihat demplot. Ya. Kita mesti melihat, kita harus rajin setiap 2 hari kita melihat, Ya. supaya petani kita ajak untuk tahu komitmen dan konsistensi. Ini di lahan yang kita mau tanam 1 hektar ini, ya kita demplot 1 meter pun nggak ada masalah. Tapi ketahuan bahwa sorghum di sini tumbuh dengan baik. Ini kita tanam 3 muncul 3, tanam 3 muncul 3. Ini karena berkat casting, Mas. Ya. Kalau di lahan yang Pak Yanto tadi yang 1000 meter bisa untuk berapa hektar? Kan kita 1000 Untuk bibit, meter, ya. kita kan panen 2 ton. Ya. Nah, 1 hektar itu kan perlu 20 kilo. Ya. Ya kan? Jadi artinya bisa untuk 100 hektar. Ya. Kalau yang ini nanti, ini kan 1 hektar. Kalau ini 1 hektar, kita kan ini untuk konsumsi. Untuk konsumsi langsung ya, langsung, bukan untuk bibit ya. Konsumsi bukan Ya. untuk bibit. Yang bibit ini Pak Yanto ya. Konsumsi untuk kepentingan para kader, kita Ya. tidak jual kepada umum. Ya. Yang di tempat Pak Yanto itu kita spesial, kita bikin bibit. Untuk bikin bibit dan untuk konsumsi itu cara penanamannya juga berbeda. Ya. Benihnya juga berbeda karena harus ada sertifikasi nanti dari HSBC, dari Departemen Pertanian. Ya. Nah, kebetulan kita juga bekerja sama dengan beberapa petani sorghum yang sudah malang melintang, tapi justru mereka mau datang ke sini untuk belajar. Ya. Karena hasil yang kita tawarkan itu lebih baik. Ya. Dan pola penanaman kita menggunakan casting, menggunakan starter,
dan menambah hormon untuk mengembalikan tanah dengan supervisi Profesor Warsidi. Artinya murni organik ya. Murni organik karena komitmennya Pak Warsidi kan menebus dosa. Ya. Iya kan? Memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah itu juga mudah-mudahan kita mendapatkan ijabah di akhir Ramadan ini. Kita berdoa semoga cita-cita kita diberi ijabah untuk kepentingan semesta. Oke, terima kasih Mas Boy. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho dari lahan 1 hektar di Cangkringan, Sleman, Gunung Merapi, Yogyakarta, saya undur diri dari ruang kaca, handphone, dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho, sampai jumpa.